boleh dari teman-teman juga yang nggak tahu perjalanan karir seorang saksi dulu seperti apa sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan teman-teman semuanya. Saya Syakir Daulay. Saya mau bercerita sedikit tentang karir saya. Alhamdulillah mungkin baru kemarin viral dan trending dan mungkin banyak dibicarakan. Ya alhamdulillah satu kebanggaan dan satu rasa syukur juga buat saya. Tapi kalau ditarik ke belakang, saya mau cerita dikit. Saya ini asal dari Aceh, ya, dari kota Biren, Aceh. Kemudian di umur 10 tahun saya merantau ke Jakarta dengan dengan abang saya, Bang Fauzan, berdua kita. Kemudian di situ kita karena ketika itu ayah saya berpikiran bahwa supaya anaknya bisa lebih maju, maka sekolahinlah di Jakarta, gitu ya kan. Kemudian kita sekolah kelas 3 di Jakarta, 3 SD waktu itu saya di Jakarta. Kemudian saya tinggal bersama ibu-ibu asuh saya, teman-temannya ayah saya, masih numpang-numpang gitu ya kan. Dan kemudian di kelas 4 SD saya masuk ke pesantren Tahfiz Al-Quran Ustaz Yusuf Mansur. Nah di situ kemudian saya belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, belajar tentang agama. Dan kemudian di umur saya yang 15 tahun, kelas 3 SMP waktu itu, tiba-tiba ada satu sutradara, terus penulisnya juga, terus produser datang ke pesantren. Karena waktu itu saya sempat Ramadan tampil di TV, azan waktu itu, terus tausiah juga sebagai dai cilik waktu itu. Terus kemudian karena saya bisa ngomong, akhirnya dilihatlah sama produser, sutradara dan penulis, diajak untuk main film Surga Menanti waktu itu 2015. Nah kemudian iya karena saya sudah lama di pesantren, ya wah kayaknya seru nih ketemu artis-artis. Waktu itu pertama kali main dengan Om Agus Kuncoro di film Surga Menanti. Nah, akhirnya ya udah saya mau main film. Padahal waktu itu belum tahu main film itu gimana ya, tapi kemudian saya bilang ya udahlah buat hiburan kan, dalam hati hiburan nih kan udah mau lulus dari pesantren, kayaknya seru nih gitu ya kan. Syuting selama sebulan di Yogyakarta waktu itu, dan saya bilang ya udah kalau Kiai saya boleh, ayo kita syuting. Akhirnya Kiai membolehkan dan akhirnya kita syuting. Jadi pertama kali syuting tuh kalau sekarang kan udah naik pesawat gitu misalnya kan. Nah kalau dulu benar-benar naik mobil bareng-bareng kru tuh gitu ya, kita syuting dan itu seru banget. Dan ketika pertama kali suruh acting, nggak tahu tuh mau acting apa. Tapi kemudian di situ ada Om Agus Kuncoro, ada sutradaranya juga Om Hasto Broto. Akhirnya di situ diajarin lah, kamu baru pertama kali main film? Iya baru pertama kali. Akhirnya diajarin, ya udah nih caranya gini. Waktu itu langsung disuruh acting nangis. Wah akhirnya ya udah, Bismillah kan. Waktu itu saya karena memang dari pesantren juga dulu, ketika ada pentas seni saya tampil, jadi udah lumayan pede, tapi lumayan deg-degan juga gimana ya cara main film. Tapi kemudian alhamdulillah diajarin sama Magus Kuncoro, kan beliau juga aktor senior. Terus akhirnya kemudian bisa dan berhasil di film itu memerankan seorang Dava, seorang sosok anak yang dia menghafal Quran dan terus ibunya terkena penyakit yang belum ada obatnya, ya kan. Jadi di situ pertama kali, terus kemudian dari situ baru kemudian banyak produser TV melirik dan kemudian mengajak untuk main sinetron. Ayo saya main sinetron ini, ayo main di film ini. Kemudian dari situ baru saya serius. Kemudian akhirnya saya bilang ke kiai saya, gimana nih, apa Syakir terusin di dunia entertain atau kembali belajar agama? Kata kiai saya, Ustaz Yusuf Mansur waktu itu, ya Syakir kalau bisa menjadi penerang di tempat yang gelap, kenapa tidak gitu ya. Kalau kita berbuat baik di tempat yang baik itu udah biasa, tapi bagaimana kita bisa berbuat baik di tempat yang jelas-jelas misalnya banyak keburukannya. Nah lampu kan kalau dia ada di tempat terang itu biasa ya, tapi kalau lampu itu ada di tempat yang gelap maka dia bisa menerangi semuanya. Akhirnya akhirnya saya putuskan, oke, saya pengen jadi seorang aktor. Dulu sih cita-citanya padahal pengen jadi pemain bola gitu ya, pemain tim nasional Indonesia gitu. Tapi kemudian ketika nyaman di dunia peran, dunia seni, akhirnya saya memutuskan buat oke, saya di dunia entertain aja. Di dunia entertain
tapi bagaimana saya bisa memberikan pesan kepada orang-orang gitu. Makanya saya kalau lagi kerja profesional, apapun itu perannya, selama itu nggak kelewatan batas, saya perankan. Dan ketika di sosial media baru saya mengajak orang-orang yang fans kepada saya untuk kemudian mengikuti jejak-jejak agama yang saya pelajari gitu. Walaupun saya masih banyak salah, tapi minimal bisa ikut memperbaiki pelan-pelan lah, sambil memperbaiki diri saya tapi memperbaiki diri orang. Nah, kemudian seiring jalannya waktu sudah 3 tahun ya, memerankan anak masjid waktu ini di sinema, terus Nada Sudah Pelangi di MNC, dan terakhir Fatih di Kampung Jawara ya, sampai 4 season. Nah, di situ baru kemudian mulai banyak dikenal orang, dan akhirnya ya saya juga memutuskan untuk serius di dunia acting, dunia aktor. Dan kemarin pas belum lama lockdown ya, saya bikin sebuah karya lagu cover nyanyi. Sebenarnya awalnya juga nggak tahu bisa nyanyi apa nggak, tapi gitu. Kalau buat saya tantangan itu adalah saya senang tantangan gitu, karena dari tantangan saya bisa tahu bakat terpendam apa yang ada dalam diri saya. Jadi saya bisa tahu nih, ada bakat apa lagi dalam diri saya. Jadi saya nggak akan mundur sebelum maju. Jadi maju aja dulu, berhasil nggak berhasil belakangan. Yang penting kita udah pernah mencoba, karena gagal itu justru ketika kita takut untuk mencoba, itu kita udah gagal. Tapi kalau kita udah mencoba terus ternyata nggak bisa, itu bukan gagal namanya, tapi kita udah menang, karena kalau kita berani ngalahin rasa takut. Nah, kemudian saya bikinlah karya itu ya, Aisyah kemarin yang cover itu. Kemudian tahunnya booming banget, dan akhirnya ya udah, saya juga memutuskan untuk saya juga bermain di dunia musik, tapi musik yang tetap asik tapi bisa memberikan pesan buat orang gitu. Jadi ke depan kalau disuruh pilih karirnya mau di film, mau di sinetron, mau di dunia musik, semuanya akan saya ambil itu. Semuanya Syakir nyaman ya, selama itu semua bisa di manajemen dengan baik, diatur dengan baik. Jadi itu semua akan Syakir ambil. Yang penting Syakir tetap di dunia seni, tetap di dunia aktor, dan tetap mau jadi anak muda yang gaul. Tapi di balik gaulnya itu Syakir mau memberikan pesan buat anak-anak muda bahwa gaul juga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kalau ditawarin karakter-karakter yang agak berlebihan gitu ya, apalagi yang sampai mungkin 18 plus atau yang banyak tuh, sering kadang Syakir ketemu ditawarin, mau nggak main ini gitu kan, main nih kisah cintanya gini-gini, terus ada ini nih, dan itu banyak banget. Dan Syakir nolak, karena Syakir berpikiran bahwa sesuatu yang ditetapkan buat kita, rezeki, pasti akan sampai kepada kita, mau gimana pun caranya. Tapi sesuatu yang nggak buat kita pasti juga nggak akan sampai kepada kita. Jadi walaupun nggak dari dia, pasti nanti akan banyak juga tawaran yang akan sampai kepada Syakir. Dan akhirnya ketika Syakir menolak itu, Syakir kemudian bisa dapat judul-judul yang lebih baik juga gitu. Jadi banyak banget godaan. Kadang mereka, saya bayar segini deh, pokoknya dibayar tinggi, tapi kita tetap berprinsip bahwa ya kita jangan sampai kita mencontohkan yang gak baik kepada orang. Kalau masih komedi, cinta-cintaan biasa, itu Syakir masih mau. Tapi kalau misalnya udah ke 18 plus atau itu udah gak baik isinya, gak ada pesan di dalamnya, maka